Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zikri dengan NIM C1B021056. Di video ini saya akan menjawab soal UTS Manajemen Rantai Pasok dengan dosen pengampu Dr. Andang Pazri, STMM. Yang pertama, jelaskan tentang planning dan forecasting dalam konteks manajemen rantai pasokan. Planning atau perencanaan rantai pasokan adalah proses perencanaan produk dari bahan mentah hingga distribusi dan penjualan dengan tujuan akhir untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Ketika komponen perencanaan rantai pasokan terintegrasi penuh, perencanaan rantai pasokan kadang-kadang disebut sebagai perencanaan bisnis terintegrasi. Komponen proses perencanaan rantai pasokan. Yang pertama, perencanaan penjualan dan operasi atau S&OP. Perencanaan penjualan dan operasi menawarkan bisnis peluang untuk membuat keputusan yang lebih baik yang diinformasikan oleh penggerak rantai pasokan utama seperti penjualan produksi, inventaris, dan pemasaran. Yang kedua, peramalan permintaan dan manajemen permintaan. Tak perlu dikatakan bahwa meningkatkan peramalan permintaan dan manajemen permintaan adalah komponen kunci dari perencanaan bisnis terintegrasi yang lebih baik. Yang ketiga, perencanaan inventaris dan pengoptimalan inventaris. Perencanaan dan pengoptimalan inventaris memungkinkan bisnis memenuhi target tingkat layanan tanpa membawa atau membayar lebih banyak inventaris daripada yang sebenarnya mereka butuhkan. Yang keempat, respon dan perencanaan pasokan. Praktik terbaik perencanaan respon dan pasokan membantu organisasi memenuhi tantangan operasional mereka melalui kecerdasan yang disediakan oleh AI dan pembelajaran mesin. Forecasting atau peramalan. Permintaan dalam manajemen rantai pasokan mengacu pada proses perencanaan atau memprediksi permintaan bahan untuk memastikan Anda dapat mengirimkan produk yang tepat dan dalam jumlah yang tepat untuk memenuhi permintaan pelanggan tanpa menciptakan surplus. Pentingnya peramalan permintaan dalam rantai pasokan. Peramalan permintaan penting untuk rantai pasokan karena merupakan proses di mana strategis dan operasional dirancang. Anggap saja sebagai hipotesis yang mendasari aktivitas bisnis strategis dan titik awal untuk sebagian besar proses rantai pasokan, seperti perencanaan bahan baku, pembelian, logistik, masuk arus kas, dan manufaktur. Peramalan permintaan juga memfasilitasi kegiatan bisnis penting seperti perencanaan keuangan, produksi, penilaian risiko, dan pembelian bahan baku. Yang terpenting, akurasi perkiraan memungkinkan pengecer untuk menghindari kehabisan stok dan kelebihan stok, meningkatkan waktu tunggu produksi, meminimalkan biaya, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Baik, slide selanjutnya, jelaskan tentang procurement dalam konteks manajemen rantai pasok. Procurement adalah kebijakan yang ditetapkan untuk mengatur mengenai pengadaan suatu produk, baik itu barang maupun jasa. Biasanya berasal dari sumber eksternal serta pemasoknya. Selain itu, procurement juga mengatur metode dan prosedur yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pemasok yang sudah ditentukan. Tujuan procurement yang pertama, memastikan proses pengadaan produk. Procurement tidak hanya harus memastikan bahwa barang atau jasa yang dibutuhkan dapat tersedia, tetapi juga memastikan bahwa barang atau jasa tersebut dapat diterima dalam kondisi terbaik. Selain itu, barang atau jasa tersebut juga harus dipastikan dapat diterima tepat waktu ketika dibutuhkan. Yang kedua, memilih pemasok terbaik. Ketika melakukan pengadaan barang atau jasa, pemasok yang dipilih harus merupakan yang terbaik, baik dari segi kualitas maupun dari segi cocok dengan identitas perusahaan. Yang ketiga, mempersiapkan proses kerjasama. Tim procurement harus mempersiapkan kerjasama antara perusahaan dengan pemasok yang dipilih. Proses kerjasama harus dipersiapkan dengan matang agar tidak ada kesalahpahaman ketika melakukan proses pengadaan. Prinsip-prinsip procurement. Yang pertama, efisiensi. Yang kedua, efektif. Yang ketiga, persaingan sehat. Yang keempat, terbuka. Yang kelima, transparansi. Yang keenam, diskriminatif. Dan yang ketujuh, akuntabilitas. Selanjutnya, jelaskan tentang manufacturing dalam konteks manajemen rantai pasokan. Supply Chain Management atau SCM atau manajemen rantai pasok merupakan kunci utama dalam industri manufaktur. Sistem ini membuat perusahaan dapat mengoptimalkan produksi dan memastikan pengiriman produk tepat waktu ke pelanggan. Tujuan utama dari manajemen rantai pasok adalah agar pengiriman produk dilakukan secara tepat waktu demi memuaskan konsumen, mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas perusahaan dalam rantai pasok lewat optimalisasi waktu, lokasi, dan aliran kuantitas bahan.
Pentingnya manajemen rantai pasok dalam industri manufaktur. Yang pertama, meningkatkan efisiensi produksi. Supply chain management membantu industri meningkatkan efisiensi produksi. Rantai pasok yang optimal membuat perusahaan dapat meminimalkan waktu tunggu dan memangkas penggunaan sumber daya yang tidak efektif. Yang kedua, mengurangi biaya pengiriman dan tingkatkan kepuasan pelanggan. Manajemen rantai pasok berguna untuk mengurangi biaya pengiriman dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Pengiriman yang tepat waktu dan akurat, otomatis perusahaan akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Perusahaan juga dapat meminimalkan biaya pengiriman yang tidak dibutuhkan. Yang ketiga, memperbaiki transparansi. Manajemen rantai pasok berfungsi untuk memperbaiki transparansi rantai pasok. Perusahaan bisa memperbaiki transparansi rantai pasok mereka dengan menggunakan teknologi seperti Supply Chain Management System. Hal ini memungkinkan perusahaan mampu melacak barang dari pemasok hingga pengiriman ke pelanggan akhir, serta memastikan kualitas barang secara tepat. Yang keempat, mengatasi risiko pada rantai pasok. Sistem ini akan membantu perusahaan mengatasi risiko dalam rantai pasok. Pada industri manufaktur, risiko bisa muncul dalam berbagai bentuk seperti keterlambatan pengiriman, kegagalan kualitas, dan fluktuasi harga bahan baku. Baik, selanjutnya, jelaskan tentang transportasi dalam konteks manajemen rantai pasokan. Transportasi berperan penting dalam manajemen rantai pasok. Dalam konteks rantai pasok, transportasi berperan penting karena sangatlah jarang suatu produk diproduksi dan dikonsumsi dalam satu lokasi yang sama. Strategi rantai pasok yang diimplementasikan dengan sukses memerlukan pengelolaan transportasi yang tepat. Manajer transportasi pada suatu perusahaan bertanggung jawab terhadap pergerakan sediaan barang dari perusahaan ke pelanggannya. Fungsi penting logistik dalam transportasi. Dalam konteks manajemen rantai pasok, fungsi penting transportasi memberikan solusi layanan logistik, pergerakan produk, dan penyimpanan barang. Fungsi transportasi dalam pergerakan produk, transportasi memainkan peran melakukan pergerakan barang-barang, baik barang-barang dalam bentuk bahan baku, komponen, barang dalam proses, maupun barang-barang jadi. Nilai ekonomis transportasi dalam menjalankan peran ini adalah melakukan pergerakan sediaan barang dari lokasi asal ke lokasi tujuan tertentu dalam sistem manajemen rantai pasokan perusahaan. Selain fungsi transportasi dalam pergerakan produk, aspek lain yang jarang dilihat dari fungsi transportasi adalah penyimpanan produk. Transportasi berperan dalam penyimpanan produk, terutama penyimpanan sementara dari lokasi asal pengiriman ke lokasi tujuan. Fungsi penyimpanan sementara ini lebih ekonomis dilakukan dalam kegiatan transportasi, terutama untuk pemenuhan sediaan barang-barang yang terjadwal dengan waktu pengiriman dalam beberapa hari. Pihak-pihak transportasi. Setidaknya ada 6 pihak dalam manajemen transportasi, yaitu pengirim, yang kedua penerima, yang ketiga perusahaan penyedia jasa transportasi, yang keempat pemerintah, yang kelima teknologi informasi dan komunikasi, dan yang keenam adalah masyarakat. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.